pesta demokrasi tak lama lagi akan diselenggarakan. Kita harus menguasai parlementer di negeri ini. Sudah 1 dekade terakhir ini kita berhasil menguasainya. Tidak mungkin kali ini kita gagal. Kita gunakan cara apapun untuk dapat mewujudkan keinginan kita. Selamat siang pemirsa, saat ini kita tengah berada di Gedung Mahkamah Konstitusi. Hari ini para bakal paslon tengah menyerahkan dokumen persyaratan bakal calon presiden dan wakil presiden tahun 2030 mendatang. Nih, kopi lu pada. Sampai lu makin hari makin gede aja. Iya, gue gomplak lu. Ya maafin. Lu pada kenapa dah? Makin hari makannya makin susah. Tiap hari bini gua ngomel-ngomel mulu gara-gara harga naik terus. Iya nih bang, gaji gue aja kagak cukup buat menuhin kebutuhan keluarga. Dari tadi juga orang gua sepi banget. Baru lu pada aja yang pada mampir kemari. Nanti lu pemilihan presiden lu milih yang mana? Jangan kayak kemarin-kemarin. Siapa aja dah. Yang penting nggak bikin rakyat sengsara kayak gini. Kira-kira lu pada milih siapa? Lihat aja ntar yang bayang mana. Selamat malam pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Kami akan memberikan informasi seputar pemilu mendatang. Pemirsa, berikut ini adalah daftar calon presiden dan calon wakil presiden yang telah dinyatakan lolos memenuhi syarat hingga tahap akhir. Calon yang pertama datang dari kalangan artis, yaitu Bintang Nugraha, dan calon yang kedua datang dari jajaran menteri, yaitu Setia Wijaya. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Kami pamit undur diri. Sesuai dengan harapan saya, orang yang kamu tunjuk sangat tepat. Saya sengaja memilih orang yang populer agar dapat memikat suara rakyat. Lalu berikutnya, rencana apa yang akan kamu lakukan? Menurut saya, kita harus mengumpulkan minimal 60% suara rakyat dengan cara mengambil hatinya terlebih dahulu. Mengunjungi daerah-daerah dengan tingkat SDM yang rendah adalah cara yang tepat. Ya, saya setuju. Karena dengan itu kita dapat dengan mudah mempengaruhi daerah tersebut. Dikarenakan tingkat pengetahuan mereka yang sangat minim. Assalamualaikum warga sekalian. Waalaikumsalam. Kumaha, damang? Tujuan saya ke sini untuk lebih mengenal warga-warga di sini. Jadi sebelum saya kembali ke ibu kota, saya ada sedikit bantuan di sini. Jadi saya mohon untuk kedepannya untuk pilih saya ya. Kira-kira lu bakal pilih siapa di pemilu nanti bro? Gua pengen milih yang kemarin ngasih buat duit ya. Jangan dilihat dari duitnya doang dong. Kita harus pilih pemimpin yang bagus kinerjanya. Ya gua setuju banget tuh, cuma tahu cuma ngasih awal doang. Ya cuma kita cuma ngasih saran doang. Setuju gak? Setuju.
mencari saya. Sebelum pemilu tiba, kalian harus lakukan apapun agar suara sampai 1 lebih unggul. Maaf Pak, tapi kamu tidak bisa. Hal tersebut melanggar peraturan. Jika kalian tidak mau, saya tidak akan segan-segan melebihi keluarga kalian. Semua data kalian ada di dalam saya. Kami tidak mengerti apa yang saya lakukan Pak. Itu yang saya pikirkan, imbasnya akan 10 kali lipat dari gaji kalian sebagai Bawaslu. Saya jamin itu semuanya akan aman. Ikuti saja perintah saya. Akhirnya kita berhasil mewujudkannya. Kamu yang dapat diandalkan, Ketua. Lalu selanjutnya, rencana apa lagi yang harus saya lakukan? Tahun pertama ini kita beri Pak Bintang wewenang terlebih dahulu. Kemudian untuk tahun-tahun selanjutnya kita ambil alih wewenangnya. Tapi bagaimana kalau ia tidak mau mengikuti kemauan kita? Itu bukan urusan kita. Biarkan Ketua yang mengatur hal tersebut. Saya tahu Ketua dapat diandalkan. Selama 1 tahun Anda menjabat sebagai presiden, mengapa lebih banyak proyek kas negara dan bansos? Apa hanya itu prestasi Anda? Saya tidak mengira itu akan melebihi anggaran. Jauh depan Anda. Kenapa? Kenapa Anda tidak menghargai apa yang saya lakukan? Tapi seharusnya Anda perhatikan tindakan yang sudah dilakukan dan memikirkannya. Saya tidak peduli apa yang Anda katakan. Silakan kembali bekerja. Dan pikirkan cara supaya keuangan kita pulih. Selamat siang pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Kami akan memberikan informasi mengenai krisis ekonomi paling drastis sepanjang sejarah yang sedang terjadi saat ini. Banyaknya pengangguran dengan lapangan pekerjaan yang terbatas, ditambah dengan kenaikan harga bahan pokok yang semakin menjulang tinggi. Masyarakat kini tengah menghadapi krisis ekonomi yang sangat dahsyat. Mereka dilanda kelaparan, kemiskinan, serta masalah kesehatan yang semakin memburuk. Sejauh ini, belum ada upaya apapun yang dilakukan oleh Presiden. Di manakah Presiden saat ini? Mengapa ia menghilang di tengah kekacauan seperti ini? Kemanakah janji-janji yang dahulu pernah diucap? Aduh, harga barang semuanya makin naik. Keluarga gue makin banyak kebutuhan. Ya nih, kemana aja ya pemerintah saat kayak begini? Rakyat lagi usaha kayak gini dia malah ngilang. Udah kayak ditelan bumi aja nih Presiden. Perasaan tahun-tahun awal masih baik-baik aja. Lah ngapa sekarang jadi hancur begini? Gua aja sekarang kagak pernah dengar namanya disebut di berita lagi. Sebenarnya ada apa ya sama negara ini? Apa ada yang ditutupin ya? Kalau begitu kita mesti demo nih. Gua setuju sih. Cuma kan kalau demo harus banyak orang. Nih, bagaimanapun kita harus demo biar supaya tahu apa terjadi sama negara ini. Saya minta kamu menghadap ke saya, dikarenakan ada hal penting yang perlu dibicarakan. Apa yang akan Bapak bicarakan kali ini? Sudah setahun lamanya kau memimpin negara ini, tapi sama sekali tak ada kemajuan. Di bidang apa yang saya belum maksimalkan? Bukan hal itu yang saya bahas. Lalu, Kamu ingat kan siapa yang menjadikanmu sampai sekarang ini? Maka dari itu, sudah seharusnya kamu mengikuti segala arahan saya dalam memerintah negara ini. saya mohon maaf jika belum sesuai harapan Bapak. Untuk selanjutnya, tolong berikan saya arahan tentang apa yang harus saya lakukan. Negara sedang krisis, dan kita tidak punya makanan. Lalu, Apa yang sebenarnya terjadi dengan negara ini? Di saat kami semua seorang pemimpin, dia menghilang begitu saja. Dia apa yang terjadi? Kami rakyat butuh kejelasan. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di tengah-tengah para demonstran yang sedang menunggu jawaban dari Presiden. Beberapa aksi anarkis yang dilakukan oleh para demonstran agar mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hingga saat ini, belum ada tanggapan apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Sosok presiden yang dicari oleh masyarakat pun tak kunjung menanggapi aksi tersebut.
tahun, masyarakat melakukan demo untuk mendesak pemerintah. Bereskan ini semua untuk memperoleh. Tapi aksi demonstrasi ini di luar kendali saya, Pak, Bu. Pokoknya saya tidak mau tahu. Kamu harus menyelesaikan semua ini. Saya tidak mau hasil kerja keras kita semua hancur begitu saja. Betul, Pak. Saya tidak mau hasil kerja keras kita selama ini terbuang sia-sia. Saya tidak mau reputasi yang saya bangun hancur begitu saja. Baik, akan saya usahakan sebisa mungkin, Pak, Bu. Selamat pagi yang terhormat peserta sidang dan para tamu yang bersedia hadir. Sidang hari ini kami mulai dengan agenda yang sangat penting, yakni pemberhentian presiden dari jabatannya. Saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menjaga ketertiban dan menghormati proses ini dengan penuh integritas dan keadilan. Kami dari fraksi oposisi ingin menegaskan bahwa proses pemecatan ini dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang jelas dan sesuai dengan konstitusi. Negara ini butuh keadilan dan transparansi dalam setiap langkah yang harus dilakukan. Saya siap untuk menjalani proses sidang ini dan memberikan kejelasan atas segala tuduhan yang telah dilontarkan kepada saya. Saya percaya pada keadilan dan akan menghormati segala keputusan pada sidang ini. Berdasarkan barang bukti dan kesaksian dari saksi yang sangat kuat, kami memutuskan untuk memberhentikan Anda, Bintang Nugraha, sebagai Presiden Negara Konoha. Saudara-saudara sekalian, dengan segala hormat, saya atas nama Bintang Nugraha mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan pengunduran diri saya sebagai presiden negara ini. Keputusan ini saya ambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Sebagai pemimpin, saya sadar bahwa tanggung jawab terbesar saya adalah untuk melayani rakyat. Oleh karena itu, saya merasa bahwa langkah terbaik bagi negara ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi pemimpin baru yang memiliki lebih banyak energi dan visi yang segar untuk memimpin negara ini ke depannya. Saya bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memimpin negara selama ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat atas dukungan dan kerjasamanya selama ini kepada saya selama masa jabatan saya. Saya berharap dengan pengunduran diri saya ini akan terbuka pintu perubahan yang lebih baik bagi negara ini ke depannya. Terima kasih. Sebelum saya pamit undur diri, ada hal yang harus saya sampaikan kepada seluruh masyarakat. Saya sudah mengirimkan sebuah rekaman kepada hadirin sekalian. Sesuai dengan harapan saya, orang yang kamu tunjuk sangat tepat. Saya sengaja memilih orang yang populer agar dapat memikat suara rakyat. Lalu berikutnya, rencana apa yang akan kamu lakukan? Menurut saya, kita harus mengumpulkan minimal 60% suara rakyat dengan cara mengambil hatinya terlebih dahulu. Mengunjungi daerah-daerah dengan tingkat SMA rendah adalah cara yang tepat. Ya, saya setuju. Karena dengan itu kita dapat dengan mudah mempengaruhi daerah tersebut, dikarenakan tingkat pengetahuan mereka yang sangat minim. Di sini saya dikambing hitamkan oleh para elit yang ada di negara ini.
Selama ini saya hanya dijadikan alat oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Rekaman yang saya berikan tidak ada unsur pengeditan sama sekali. Apalagi hanya untuk pembelaan saya semata. Saya harap keadilan dapat berpihak kepada saya. Bagaimana bisa ada rekaman percakapan kita? Siapa yang melakukan itu? Saya sendiri pun bingung dari mana rekaman itu. Tidak mungkin ada orang yang merekam percakapan kita, karena setiap kali perkumpulan kita sangat tertutup. Kecurigaan saya mengarah padamu. Saya berani bersumpah, bukan saya melakukannya. Jikalau iya, itu sama saja saya menghancurkan reputasi saya sendiri. Saya tidak sebodoh itu. Apa yang harus kita lakukan? Atau kita pergi saja dari negeri ini? Uang kita dan sama ilegal itu masih sangat banyak. Saya ikut dengan kamu. Gimana dengan kalian? Ya, saya ikut dengan bapak dan ibu. Memangnya dari audio itu kita bisa tahu siapa pelakunya? Polisi tidak mungkin sebodoh itu. Dengan cepat mereka pasti menangkap kita. Belum lagi banyak kasus korupsi yang kita lakukan. Betul. Demokrasi akan berfungsi dengan baik dan bertahan lebih lama jika konstitusi diperkuat oleh norma-norma demokrasi yang tidak tertulis. Bagaimana demokrasi dimatikan? Pertama, menangkap wasit, yaitu semua lembaga atau institusi yang dianggap sebagai pengawas bagi dirinya. Kemudian dilumpuhkan dengan cara diskriminalisasi atau menggunakan perangkap-perangkap moralitas, seperti merekam video negatif para pejabat-pejabat negara, mulai dari kebiasaan mereka ketika mendapatkan suap ataupun ketika mereka melakukan skandal. Kemudian bukti-bukti itu dikumpulkan dan dijadikan sebagai alat pemaksa bagi mereka untuk memenuhi semua keinginan penguasa pada saat itu. Kedua, menyingkirkan pemain. Semua lawan-lawan politiknya dilumpuhkan sedemikian rupa dengan berbagai cara, bahkan menggunakan semua instrumen kekuasaan yang memungkinkan dapat dipakai, termasuk wasit-wasit yang telah mereka lumpuhkan, mereka kendalikan, ataupun yang telah mereka gantikan. Ketiga, mengubah aturan. Mereka membuat sistem aturan baru yang menguntungkan bagi mereka, seperti ketika akan memasuki periode kedua dari kekuasaannya. Mereka bisa mengubah aturan-aturan pemilihan umum, aturan daerah, serta aturan anggaran negara. Hal ini akan sangat menguntungkan bagi mereka, tetapi merugikan rakyat. Keempat, perubahan rezim. Berubahnya cara kepemimpinan yang awalnya begitu simpatik demokratik menjadi otoriter eksklusif dan kemudian anti kritik. Melindungi demokrasi membutuhkan lebih dari sekedar ketakutan dan kemarahan. Kita harus rendah hati dan berani. Kita harus belajar dari negara lain untuk melihat tanda-tanda peringatan dan mengenali peringatan palsu. Kita harus melihat bagaimana warga negara bangkit menghadapi bencana besar, krisis demokrasi di masa lalu, dan mengatasi konflik yang mengakar untuk mencegah perpecahan.
sejarah tidak terulang kembali, melainkan sajak. Dengan menelaah sejarah dan melihat pola-polanya, kita dapat menemukan tanda-tanda yang menandakan otoritarianisme yang sedang menjalar. And action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Take 16, camera rolling and action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cut. Kami sedang berada di tengah-tengah para demonstran yang sedang menunggu jawaban dari Presiden. Beberapa aksi anarkis yang dilakukan oleh para demonstran Tentang apa yang saya harus lakukan? Lu tahu cara jadi Sigma Stick Ohio Enforcement Bandris Gear? Temen lu siapa jadinya? Bego ya. Temen lu jadi siapa ya? Gue sepaket sama si BK yang masih ini. Di mana dia? Kita lihat ini senior kalian nih. Ya, kamera rolling. Jangan menganggap proses matinya demokrasi adalah seperti yang terjadi pada masa-masa Perang Dingin, di mana para pemimpin-pemimpin yang terpilih secara demokrasi kemudian diambil paksa kekuasaannya oleh jenderal-jenderal militer. Partai politik menjadi saringan awal dari para pemimpin nasional yang akan dipilih melalui pemilihan umum. Karena itu, partai politik harus menegaskan kembali komitmennya terhadap demokrasi dan kemudian melawan segala bentuk upaya menggiring negara atau menggiring opini ke dalam polarisasi yang begitu besar, dan kemudian kebencian terhadap satu kelompok dengan kelompok yang lain. Orang-orang populis dengan ide-ide yang populer untuk menjawab realitas krisis yang dihadapi oleh bangsa dan oleh para politisi-politisi. Lalu kemudian membungkam pers sehingga yang terjadi yaitu mulai terbentuklah kekuasaan yang otoriter. Terkadang demokrasi mati begitu saja. Kudeta yang menjatuhkan pemerintah, aksi demonstrasi di ibu kota saat darurat militer diumumkan, dan media pemerintah diambil alih. Namun, seringkali demokrasi mati secara perlahan, secara kasat mata di tangan pejabat terpilih, melalui terkikisnya norma-norma dan institusi-institusi politik secara bertahap.